Perkenalkan, namaku Niko. Aku tinggal di sebuah desa yang tak jauh dari kota. Dan aku bekerja sebagai security di sebuah perusahaan di kota. Hari ini aku akan menceritakan pengalaman mistis yang aku alami 3 tahun yang lalu. Pekerjaanku sebagai security di sebuah perusahaan membuatku mendapat waktu kerja yang tak menentu. Kadang siang dan kadang malam. Aku harus menempuh jarak 10 km ke tempatku bekerja. Dan jalan yang kulalui adalah jalan yang lumayan menyeramkan di malam hari karena jalannya kecil, rumah warga yang masih jarang, dan terbatasnya lampu penerangan jalan. Sepanjang jalan menuju ke tempatku bekerja, aku melewati sebuah hutan bambu sepanjang 1 km. Hutan bambu ini memang sudah terkenal angker karena dulu sering terjadi tabrakan hingga korbannya meninggal dunia di tempat ini. Dan ketika malam hari, tak ada orang yang berani melintas di tempat ini. Termasuk aku. Aku adalah orang yang takut untuk melintas di jalan ini. Tetapi jalan ini adalah jalan terdekat untuk menuju tempat aku bekerja. Jadi mau gak mau aku lewati jalan ini daripada harus mengambil jalan memutar yang lumayan jauh. Setiap aku mendapat shift jaga sore dan pulang malam sekitar pukul 10 malam, aku tak pernah mengalami kejadian aneh ketika melewati hutan bambu ini. Mungkin hanya bulu kudukku yang berdiri sepanjang melintasi hutan bambu ini, karena aku selalu berdoa dan minta izin ketika melintasi tempat ini. Hingga akhirnya aku mengalami hal yang mengerikan di hutan bambu ini. Semuanya bermula ketika aku akan pulang selesai shift jaga sore. Saat itu jam menunjukkan pukul 10 malam dan aku tidak langsung pulang. Aku tertahan karena teman kerjaku merayakan hari ulang tahunnya di tempat kerja. Kami merayakannya hanya berlima. Ngobrol dan ditemani sedikit minuman beralkohol. Tapi aku hanya minum sedikit karena aku tahu kalau aku harus pulang. Sampai orang rumah pun menelponku khawatir karena aku belum sampai di rumah. Dan aku merasa sudah cukup dan aku pun pamit dan pulang. Dengan kepala yang terasa sedikit berat dan lidah terasa pahit. Aku mengendarai sepeda motor dengan pelan karena kepalaku terasa sangat pusing. Sampai akhirnya aku melintasi hutan bambu. Dalam pikiran sama sekali tak ada perasaan aneh, bahkan memikirkan hal-hal mistis tempat itu. Karena lidah yang terasa pahit, akhirnya aku meludah ke arah pinggir jalan. Aku pun saat itu lupa untuk permisi dan berdoa. Tiba-tiba ada suara yang membentak terdengar keras dari kejauhan, tepat di belakangku. Aku sempat menoleh ke belakang, tapi gelap dan tak ada terlihat orang sama sekali.
Aku tetap berjalan pelan dengan kepala terasa berat dan pusing. Tak jauh di depanku, aku melihat bayangan sosok nenek-nenek yang berjalan membelakangiku sambil membawa kayu bakar. Tanpa rasa takut, aku pun mendahuluinya begitu saja. Seketika, bulu kudukku langsung berdiri dan entah kenapa aku baru sadar ternyata aku sedang melintasi hutan bambu. Karena rasa penasaran, aku pun ingin melihat ke belakang lewat spion sepeda motorku sebelah kiri. Tiba-tiba saja, nenek itu menghilang. Karena rasa penasaran, aku pun beralih melihat spion sebelah kanan. Tiba-tiba, di tengah jalan yang cukup gelap di belakang, ada sosok orang tinggi, kurus, berbaju putih, tanpa kepala berlari ke arahku seakan ingin menangkapku dan mengejarku. Seketika aku tancap gas sepeda motorku sambil berdoa. Entah berapa kecepatan sepeda motorku saat itu. Aku sangat ketakutan dan sangat pasrah dan terus berdoa. Hingga aku pun sampai di rumah dengan selamat. Badanku terasa sangat dingin dan gemetar. Sampai orang rumah pun kaget melihat kondisiku, tetapi mereka seakan sudah tahu apa yang terjadi saat itu. Aku melihat jam dinding dan ternyata jam menunjukkan pukul 12:30 malam. Keesokan harinya, aku mengaturkan sesajen di hutan bambu. Memohon maaf dengan apa yang telah aku lakukan kemarin. Dan hingga sampai saat ini, aku masih biasa melewati hutan bambu, tetapi hanya maksimal sampai pukul 11 malam.